Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di webinar Zoho bersama dengan saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer, dan juga rekan saya, Hazel dari Proses Engineer Zoho Indonesia. Kami berdua akan membawakan webinar siang ini dengan topik rahasia membuat survei yang penuh manfaat di Zoho Survey. Hari ini kita akan mulai agendanya dengan memahami isi survei, kemudian membangun survei, berikutnya kuesioner pencabangan pertanyaan atau the branching of questions. Selanjutnya kustomisasi formulir survei yang sudah kita buat tadi, dan terakhir kita akan mendistribusikan dan mengumpulkan tanggapan ataupun respon dari audiens kita. Tapi sebelumnya kita tentu ingin mengenalkan terlebih dahulu, kita perlu tahu dulu nih apa Zoho Survey, terutama bagi Anda yang belum menggunakan Zoho Survey dan bagaimana Anda bisa menggunakannya. Jadi Zoho Survey adalah aplikasi pembuat survei berbasis cloud yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan tanggapan ataupun respon ataupun feedback dari audiens Anda, dari apapun latar belakang Anda, apapun organisasi Anda. Nah, di Zoho Survey sendiri, kami membantu Anda untuk bisa membuat survei dengan antarmuka atau interface drag and drop yang sederhana. Jadi, cara membuatnya akan sangat mudah bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan Zoho Survey sekalipun. Anda kemudian juga bisa membagikan atau mendistribusikan survei tersebut secara online ataupun offline, dan Anda bisa melihat hasilnya secara real time. Dan dengan Zoho Survey, Anda dapat berkomunikasi dengan beragam audiens dari apapun latar belakang Anda untuk berbagai kebutuhan Anda. Nah, untuk apa survei itu biasanya diperlukan? Tentu di sini ada banyak use case atau kasus penggunaan dari banyak sekali pengguna Zoho Survey ya. Nah, ini kemudian kami buat menjadi template yang nanti akan ditunjukkan oleh rekan saya Hazel. Biasanya survei sendiri digunakan untuk customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Ini terutama untuk kita yang bekerja di bidang penjualan produk ataupun jasa begitu ya. Tentu kita perlu mengetahui bagaimana tanggapan ataupun respon dari pelanggan kita terhadap produk ataupun jasa yang kita berikan. Kepuasan pelanggan ini tentunya akan sangat penting sekali untuk kita survei agar kita bisa mengetahui feedback ataupun masukan dari pelanggan kita agar mereka juga tetap long lasting atau bisa terus berlangganan dengan produk kita. Berikutnya untuk para tim marketing ya, mungkin ingin melakukan survei terkait dengan produk ataupun fitur ataupun harga dari barang ataupun jasa yang kita tawarkan, tentu kita bisa melakukan survei juga untuk kebutuhan produk marketing misalnya. Berikutnya e-commerce, untuk mensurvei bagaimana layanan online mereka selama penjualan di e-commerce-nya. Tentu ini ingin mengetahui mungkin terkait dengan bagaimana sih layanan di kolom chat di marketplace-nya, seperti itu. Nah, ini juga bisa menggunakan survei. Untuk para HR yang ingin mengetahui employee experience selama bekerja di kantor ya, ingin mensurvei mengenai bagaimana kepuasan mereka dengan rekan kerja, fasilitas yang ada di perusahaan. Nah, ini bisa melakukan survei untuk bisa mengetahui bagaimana feedback dari karyawan kita. Untuk Anda yang berada di organisasi pendidikan, baik itu misalnya di sekolah ataupun di perguruan tinggi, nah Anda juga bisa nih mendapatkan feedback dari siswa itu sendiri, dari para guru, karyawan, kemudian juga dari mungkin bahkan wali murid ataupun orang tua mahasiswa untuk bisa mengetahui bagaimana aktivitas ataupun bagaimana interaksi antara kita para pelajar dengan pihak sekolah ataupun perguruan tinggi. Kemudian untuk Anda para event organizer, para event manager, apabila Anda sudah selesai melakukan sebuah event misalnya, Anda ingin mengetahui feedback mengenai mungkin lokasi, mungkin tentang materinya, atau mungkin tentang apa-apa saja layanan yang diberikan selama event, apakah sudah memuaskan bagi mereka atau tidak, dan Anda ingin mengevaluasi untuk event berikutnya, maka Anda juga bisa melakukan survei. Kemudian di bidang kesehatan, misalnya untuk kita yang bekerja di klinik, di rumah sakit misalnya. Nah, Anda juga perlu mengetahui tanggapan dari para pasien maupun keluarga pasien untuk bisa meningkatkan layanan medisnya. Berikutnya, di organisasi non-profit, ini biasanya lebih banyak ke layanan untuk para donors atau donatur.
terkait dengan bagaimana pengumpulan donasi, kemudian terkait dengan pemberian program kepada para penerima manfaat, dan juga bagaimana report atau laporan dari aktivitas mulai dari pengumpulan dana sampai dengan program selesai dikerjakan. Dan untuk para pelayan masyarakat yang ada di pemerintahan, misalnya ada di kantor-kantor publik seperti itu ya, tentu Anda juga perlu mengetahui tanggapan warga terkait dengan layanan yang sudah diberikan. Apakah sudah cukup efektif, efisien, dan juga bisa cepat dalam memberikan layanan bagi para masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini adalah survei-survei yang biasanya dibutuhkan dan tentunya sangat kita perlukan untuk bisa mengetahui feedback dari audiens kita dari berbagai latar belakang. Nah, apa sih rahasia dalam membuat survei yang penuh manfaat? Yang paling penting dalam membuat survei adalah pengetahuan sebagai kunci untuk kita bisa mendapatkan tanggapan ataupun feedback yang komprehensif dari audiens kita. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu target audiens kita itu seperti apa. Kemudian kita juga perlu mengetahui strategi ataupun apa tujuan kita untuk membuat survei begitu. Kemudian juga apa sih yang ingin kita cari dari survei tersebut. Sehingga terkait dengan audiens, kemudian juga dari tujuan kita membuat survei ataupun tanggapan apa yang kita butuhkan, dari situ maka kita akan bisa membuat survei yang penuh manfaat untuk tidak hanya bagi kita dari internal, tapi juga pada akhirnya kita bisa membuat sebuah strategi ataupun membuat sebuah keputusan untuk keberlangsungan organisasi ataupun bisnis kita. Jadi kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu terkait dengan tujuan dan juga target audiens dari survei kita. Nah, bagaimana cara mengumpulkan feedback ataupun survei, terutama apabila Anda menggunakan Zoho Survey. Di sini ketika kita sudah membuat survei, Anda bisa membagikannya lewat email, kemudian juga Anda bisa menggunakan ataupun mendistribusikannya melalui SMS. Ini contohnya ketika kita selesai menghubungi call center ya, kemudian call center itu biasanya minta kita untuk mengisi survei yang dikirimkan melalui SMS. Nah, ini contoh yang use case juga yang terjadi. Nah, apabila kita juga masih consider untuk menggunakan SMS, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Dan ini juga possible dilakukan lewat Zoho Survey. Dan tentunya karena ini adalah eranya sosial media, maka Anda juga bisa membagikan survei tersebut ke berbagai channel survei kita, baik itu dari Facebook, X atau Twitter, kemudian Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali channel untuk kita bisa mendapatkan feedback dari audiens kita. Nah, mengapa sebaiknya kita perlu membuat survei secara online? Karena untuk mendapatkan feedback dari audiens kita, mungkin kita masih melakukan wawancara, misalnya begitu ya, kepada audiens kita. Tetapi perlu dicatat bahwasannya survei secara online itu akan lebih banyak keuntungannya. Misalnya pertama adalah dari segi biaya dan juga waktu. Karena tentunya dengan survei online kita hanya cukup membuat sebuah link, kemudian kita bisa bagikan kepada audiens kita. Jadi kita tidak perlu membuat janji, kita tidak perlu meluangkan waktu khusus begitu ya. Kita tinggal langsung bagikan saja kepada audiens kita. Maka ini akan bisa mempercepat biaya dan juga waktu. Hasilnya juga tentu tetap akurat dan juga cepat untuk kita analisis karena contohnya ketika kita menggunakan Zoho Survey, hasilnya itu akan real time kita terima. Kemudian juga tingkat respon yang lebih cepat karena dengan kita tadi ya mengetahui terkait dengan target audiens kita mengetahui apa tujuan dari kita membuat survei, maka kita bisa membuat survei itu yang lebih menarik misalnya, yang lebih insightful, maka ini akan membuat audiens kita juga mereka berkenan untuk mengisi survei sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak feedback dari audiens kita. Dan survei secara online ini sangat mudah untuk diakses, bisa lewat laptop, tablet, ataupun dari smartphone kita. Jadi kapanpun kita bisa mengisi survei tersebut. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, hasil dari survei itu real time, jadi cepat untuk kita analisis, untuk bisa kita ambil kesimpulan dan juga kita bisa mengatur strategi yang lebih baik lagi. Oke, jadi itu tadi rekan-rekan pengenalan mengenai survei online, terutama jika kita menggunakan
Zoho Survey. Dan berikutnya kita akan langsung beralih ke demo pembuatan survei dengan Zoho Survey. Ini akan dibawakan oleh rekan saya, Hensel. Baik, terima kasih Mas Maruf. Tadi kita sudah dijelaskan ya panjang lebar mengenai bagaimana survei itu penting, apalagi survei online ketika kita mungkin membuat acara atau membutuhkan survei untuk hal-hal lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa membuat survei online ini dengan menggunakan Zoho Survey. Jadi di dalam Zoho Survey, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa membuat survei ini dari awal atau dari scratch, atau dari benar-benar kosong ya. Lalu kita juga mungkin akan membuat survei dengan menggunakan template yang sudah ada. Jadi rekan-rekan nggak perlu setiap kali membuat survei harus membuat dari awal, tetapi juga sudah ada template yang kita sediakan. Jadi rekan-rekan semuanya bisa menggunakan template ini untuk melakukan survei yang rekan-rekan inginkan. Kemudian juga bahkan kita bisa salin dari survei yang sudah ada. Jadi kalau rekan-rekan sudah membuat survei, lalu rekan-rekan ingin membuat survei lainnya yang kurang lebih cukup mirip tapi perlu dimodifikasi, rekan-rekan bisa salin dari survei yang sudah ada dan nanti tinggal kita modifikasi sedikit dari salinan tersebut dan nanti tinggal dipublish. Jadi rekan-rekan bisa membuat survei yang lain dengan menyalin juga dari survei yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih di halaman Zoho Survey ini? Bagaimana kita bisa membuatnya? Ya, di halaman Zoho Survey nantinya itu ada sekitar 30 jenis pertanyaan yang beragam. Jadi, teman-teman mungkin membuat berbagai macam pertanyaan dengan berbagai macam penilaian. Itu bisa dilakukan karena ada 30 jenis pertanyaan yang beragam yang bisa rekan-rekan semuanya nanti bisa eksplorasi lebih jauh lagi bagaimana itu nanti akan bisa digunakan. Kemudian sistem pembuatan surveinya juga ini menarik ya, hanya drag and drop system. Jadi nggak perlu kita perlu coding atau kita perlu lakukan berbagai tahap, tidak perlu. Kita hanya perlu drag and drop saja, field mana atau jenis pertanyaan mana yang mau ingin kita gunakan. Jadi juga pembuatannya ini nanti kita lihat akan cukup mudah nantinya. Juga ada menambahkan halaman untuk menyederhanakan survei kita. Jadi kalau misalnya kita membuat survei, tentu kalau misalnya cukup panjang nih survei yang kita buat, kita tentu ingin sederhana. Jadi kalau misalnya ada section khususnya, mungkin informasi dari audiensnya, atau mungkin kita mau tanya mengenai kalau kita mungkin buka restoran, kualitas makanannya, atau mungkin tadi seperti yang Mas Maruf bilang, kalau event, dia mau buat untuk pertanyaan seperti bagaimana kesannya terhadap event tersebut, nah pasti ada section-sectionnya ya. Nah ini kita bisa buat juga di berbagai halaman. Jadi sectionnya khusus mungkin untuk kriteria tertentu. Itu juga bisa kita buat. Jadi nggak hanya polos satu panjang seperti itu, nanti cukup capek juga ya. Mungkin klien kita atau customer atau visitor kita untuk mengisi survei yang panjang tersebut. Kemudian kita juga di Zoho Survey ada namanya skip logic. Jadi kita bisa sembunyikan atau tampilkan pertanyaan berdasarkan logic yang ada. Atau bahkan kita bisa sembunyikan atau tampilkan halaman berdasarkan logic. Jadi ini juga baik ya kita miliki karena survei terkadang itu kita tidak bisa ekspektasikan apa rating yang diberikan oleh klien kita atau mungkin visitor kita. Bisa jadi dia memberikan rating yang bagus, atau mungkin dia memberikan rating yang buruk. Oleh karena itu, kalau misalnya contoh dia kasih rating yang bagus, tentu kita ingin tahu ya, apa hal yang disukai mungkin dari event ini, atau mungkin dari harga-harga yang ada di event ini. Nah, seperti itu kita ingin tahu feedbacknya ketika dia kasih respon yang positif atau rating yang baik. Tapi kalau ratingnya jelek, tentu kita nggak mungkin memunculkan pertanyaan seperti apa yang Anda sukai di event ini, karena pasti dia kan nggak suka ya, karena dia sudah bilang bahwa ini jelek eventnya. Jadi mungkin kita mau kasih pertanyaan lainnya. Nah ini kita bisa atur, jadi kita sudah siapkan dulu di awal, jika mungkin responnya jelek, nanti ada berbagai pertanyaan yang kita ajukan lagi, lalu kalau responnya bagus ada pertanyaan lainnya. Jadi kita bisa lihat respon dan kita bisa atur logiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa skip logic dan page skip logic. Ini berbeda, tapi sangat menarik jika kita mempunyai logic ini di dalam survei kita.
Nanti kita akan lihat juga ya lebih jauh mengenai hal ini. Juga kita bisa lihat bahwa di dalam Zoho Survey, ini kita bisa kustomisasi survei yang kita berikan. Jadi, kita bisa lakukan kustomisasi, baik itu merubah gambar, menambahkan logo. Di sini kita bisa mengatur survei kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kita nggak perlu takut surveinya nanti kaku ya. Kita bisa atur survei ini menarik untuk dilihat dan juga menarik untuk digunakan oleh klien kita, customer kita, atau visitor kita. Kemudian kalau kita sudah membuat survei, tentu kita perlu ya untuk melakukan distribusi. Baik itu mungkin distribusi dari email, atau mungkin dari SMS, atau mungkin panel audience, atau mungkin kalau kita mau ini diadakan secara offline, atau sebagai di-embed ke dalam website kita, dan juga pop-up ataupun QR code. Jadi kalau kita lihat ini sering kita temui ya, survei yang didistribusikan lewat email atau SMS. Jadi ketika kita kirim email, terima kasih sudah hadir, di situ ada kita masukkan link untuk mereka isi survei. Atau mungkin SMS untuk mereka isi survei. Atau mungkin yang sering juga kita temui adalah kode QR ya, ketika mungkin di event tertentu atau mungkin ketika kita visit atau kita makan di suatu restoran, biasanya dia akan sediakan QR untuk memberikan feedback. Atau survei yang mereka berikan nantinya akan membantu restoran tersebut atau event tertentu atau mungkin pelanggan kita supaya kita tahu apa sih yang mereka rasakan atau apa sih yang mereka pikirkan tentang pelayanan kita atau restoran kita. Jadi kita bisa distribusikan survei ini sesuai dengan kebutuhan kita juga. Kemudian juga kita bisa lihat analisa tanggapannya. Jadi kalau misalnya kita sudah buat survei, tentu kita ingin tahu tanggapannya seperti apa sih. Nah, rangkuman tanggapan ini bisa kita dapatkan secara keseluruhan atau overall dari semua tanggapan yang sudah masuk. Baik itu mungkin 10 tanggapan, 100 tanggapan, atau 1000 tanggapan, semuanya kita bisa lihat di situ. Atau kalau kita mau lihat nih, ternyata ada yang kasih rating rendah untuk mungkin event kita atau mungkin restoran kita, seperti tadi ya, dia kasih rating rendah. Kita mau lihat secara individual. Nah, kita juga bisa lihat tanggapan ini secara individual. Jadi kita bisa tahu apa respon masing-masing peserta atau masing-masing visitor atau masing-masing pelanggan kita terhadap pelayanan kita. Jadi kita bisa dapat analisa tanggapan ini berdasarkan kebutuhan kita, baik itu mungkin dalam overall atau secara semuanya, secara average-nya seperti apa, atau tanggapan individu juga. Mungkin kalau kafe kita yang datengin adalah Bapak Presiden ya. Pak Presiden datang, dia makan, dia kasih respon, kita tentu ingin tahu tanggapan individualnya mereka seperti apa ya. Nah, ini juga penting. Jadi kita bisa lihat analisa tanggapan ini juga bisa kita dapatkan di dalam Zoho Survey. Nah, ini juga nanti di sesi demonya kita akan lihat lebih jauh mengenai hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi demo. Kita akan buat satu use case, di mana kita mempunyai the wake up call cafe. Jadi kita punya cafe. Nah, di sini mungkin ketika pelanggan kita sudah membeli produk kita atau mungkin sudah makan di cafe kita atau sudah ngopi-ngopi, sudah minum di cafe kita, dia akan membayar. Setelah membayar, mungkin kita ingin mendapatkan tanggapan dia atau mungkin apa sih yang dia pikirkan tentang kafe kita ini atau restoran kita ini. Nah, bagaimana sih kita bisa membuatnya? Sekarang kita akan langsung masuk ke halaman survei di Zoho Survey. Di sini kita lihat ini adalah halaman awal dari Zoho Survey. Di sini akun saya masih baru, jadi saya hanya baru punya 2 survei di sini. Satu survei kepuasan pelanggan, mungkin satu lagi survei kunjungan. Nah, di sini kita akan lihat ya, bagaimana kita bisa membuat surveinya. Ketika kita klik membuat survei, di sini kita bisa create new survey, atau kita bisa import survei itu, atau kalau kita mau dapat survei itu dari template, nah kita bisa pilih dari template yang sudah ada. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali template yang sudah disediakan, kita tinggal preview saja template-nya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, mungkin kalau kita cari ya untuk healthcare misalnya. Nah, di sini
Health Survey. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa preview, kita bisa lihat semua pertanyaan yang kurang lebih cocok bisa kita ajukan ketika kita membuat survei untuk mungkin kesehatan seorang anak, seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa buat survei ini dan kita bisa publish secara langsung. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan template yang sudah ada. Jadi, rekan-rekan bisa explore lagi lebih jauh nanti, ini mau menggunakan template atau hal lainnya. Atau kalau kita mau copy dari existing survey, dari survei yang sudah ada, kita bisa pilih survei mana yang kita ingin gunakan, lalu kita select dan kita tinggal copy, dan mungkin kita bisa lakukan sedikit modifikasi, sehingga nanti kita bisa gunakan survei ini di survei kita yang terbaru. Kita bisa lakukan seperti itu. Sekarang kita akan buat survei dari yang scratch atau mungkin dari awal. Kita beri nama, sekarang saya karena ini sebuah cafe, saya akan kasih nama mungkin adalah customer satisfaction ya. Nah, di sini adalah kategorinya adalah saya pilih untuk yang customer satisfaction survey. Saya klik di sini, dia akan membuat. Nah, ini sampai di halaman builder sekarang. Di halaman builder ini kita bisa bereksperimen lebih jauh. Kita kasih dulu temanya di sini adalah survei pelanggan. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, di survei pelanggan ini kita mungkin mau ajukan pertanyaan ya. Mungkin seberapa Anda akan merekomendasikan Wake Up Call Cafe ya. Misalnya kita mau buat pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa buat untuk rating scale di sini. Kita bisa masukkan. Rating scale-nya mungkin saya mau buat 1 sampai 10. Di sini kita bisa kasih labelnya. Mungkin seberapa Anda akan merekomendasikan Wake Up Call Cafe. Di sini saya punya pertanyaan. Nah, kita bisa masukkan seperti ini. Kita masukkan labelnya mungkin dari di sini adalah buruk. Di sini mungkin ada labelnya sangat baik ya. Jadi kita bisa kasih pertanyaan seperti ini. Kita bisa lihat ini tipenya seperti apa. Lalu direpresentasikan itu seperti apa, apakah number atau senyum seperti itu, atau kita mungkin mau masukkan custom image juga bisa dilakukan. Jadi kita sudah buat seperti ini, lalu kita save. Nah, di sini ada pilihan 1 sampai 10. Nanti customer kita bisa lakukan survei ini. Nah, kita sudah pertama punya seberapa Anda akan merekomendasikan Wake Up Call Cafe. Ini tadi kita pakai rating scale. Nah, sekarang kita mau pakai yang lainnya nih. Kita mau pakai misalnya matrix rating scale. Yang di sini mungkin satu pertanyaan punya beberapa kategori ya. Nah, di sini dari setiap kategorinya kita mau masukkan apa saja sih yang termasuk di dalam pertanyaan ini. Misalnya contoh, di sini secara keseluruhan berapa rating yang Anda berikan untuk Wake Up Call Cafe. Misalnya seperti itu. Kita kasih di sini. Seperti ini. Lalu kita masukkan di sini row labelnya. Seperti dari suasana, kebersihan. Lalu di sini ada kebersihan. Lalu keramahan. Dan juga harga. Nah, kita buat seperti ini. Di sini kita kasih lagi buruk, sangat baik. Nah, di sini kita kasih seperti ini. Lalu kita save. Nah, di sini kita ganti yang ini, berarti ini tidak akan. Ini pasti. Nah, ini berhubungan dengan rekomendasi ya. Nah, di sini kita sudah punya 2 survei. Seberapa Anda akan merekomendasikan Wake Up Call, dan juga secara keseluruhan berapa rating yang Anda berikan untuk Wake Up Call Cafe. Di sini matrix scale. Nah, kalau kita preview, kita bisa lakukan preview terlebih dahulu.
seperti apa surveinya nanti akan dilihat oleh customer kita. Nah, seperti ini. Dia akan lihat 2 pertanyaan. Nah, kita bisa lihat juga kalau ini dibuka di tablet, di handphone, atau mungkin handphonenya di mode landscape ya. Kita bisa lihat nanti tampilannya seperti apa. Jadi kita nggak perlu lagi sesuaikan ini satu persatu. Kita tinggal buat dari Zoho Survey, nanti dia akan menyesuaikan secara langsung. Jadi tanpa kita harus lakukan itu satu persatu. Ini langsung bisa kita dapatkan pengaturannya di sini. Nah, sekarang kita sudah ada 2. Nah, kita sekarang mau lihat, mungkin pertanyaan berikutnya kita mau copy nih dari survei yang sudah ada. Kayaknya saya pernah buat pertanyaan ini deh, tapi kita di mana ya? Oke, sekarang kita mau masukkan nih pertanyaan ini, jadi kita nggak perlu buat ulang. Kita bisa pilih dari existing survey. Misalnya di sini saya punya kepuasan pelanggan nih. Di sini, oh saya butuh yang ini. Secara keseluruhan berapa rating yang dia berikan untuk makanan di Wake Up Call Cafe. Kita masukkan di sini. Nah, dia langsung muncul ya, yang berbentuk bintang di sini. Ini dia langsung masuk. Jadi tanpa kita ketik lagi manual, kita tinggal copy saja salah satu pertanyaan dari survei yang sudah ada, dia langsung masuk ke dalam Zoho Survey di sini. Sekarang kita sudah ada 3 pertanyaan. Kemudian saya juga akan membuat pertanyaan lagi lainnya, yaitu kita mau drop down sekarang ya. Nah, di sini misalnya dia mau nggak untuk mengikuti kita di media sosial untuk mendapatkan diskon ya. Saya mau kasih pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya masukkan pertanyaannya seperti ini. Pilihannya adalah ya dan tidak. Nah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita mau ada page berikutnya. Karena ini sudah ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda ingin mendapatkan diskon 20%? Nah, kalau dia pilih ya, saya mau ini mengarahkan ke halaman berikutnya. Jadi di halaman berikutnya, kita kasih di sini adalah detail informasi. Nah, di sini kita create page-nya. Nah, ini masih kosong lagi ya di page keduanya. Sekarang kita mau dia masukkan informasi pribadi. Karena dia sudah mau mengikuti. Misalnya seperti nama belakangnya. Lalu kita karena ini adalah pengunjung kafe, kita nggak perlu company. Mungkin kita juga nggak butuh alamat. Mungkin kota kita butuh. Country-nya nggak perlu. Mungkin kita perlu telepon dan email. Nah, kita masukkan di sini. Dan kita ingin dia masukkan mungkin screenshot ya atau tangkapan layar. Nah, di sini kita silahkan masukkan tangkapan layar Anda. Nah, di sini dia mungkin mau upload. Kalau dia menunjukkan bahwa dia sudah mengikuti kita di media sosial kita. Di sini kita bisa pilih file type-nya adalah image ya. Jadi dia bisa masukkan berbagai jenis image. Kalau misalnya dia sudah screenshot, pasti mungkin JPEG atau PNG ya. Nanti dia tinggal masukkan saja. Jadi kita tahu apakah dia sudah benar-benar mengikuti kita. Nah, kita save di sini. Kita sudah ada page yang ini ya. Nah, tapi pertanyaannya nih, Mas Hensel. Kalau misalnya dia pilih tidak, kan dia nggak perlu dong masukin seperti tangkapan layar dan juga informasi pribadi di sini. Nah, ini kita bisa atur logic di sini. Kita bisa page skip logic. Nah, ini kondisinya jika pertanyaannya atau di sini tadi kita bisa atur ya. Kalau dia pertanyaan ini equal to tidak. Nah, kita bisa skip langsung ke survey end page. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa atur seperti ini. Jadi nanti dia akan otomatis men-skip ketika dia bilang tidak atau dia tidak ingin mengikuti kita di media sosial. Jadi nggak perlu ya, aneh banget kalau misalnya tadi dia pilih tidak, tapi tetap ditanya tangkapan layarnya atau mungkin informasi pribadinya. Padahal dia kan nggak mau ikuti kita, tapi kita tetap maksa minta. Nah, itu mungkin tidak cocok kalau kita lakukan seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa setting seperti Nah, kita bisa buat seperti ini. Mohon maaf sebentar. Oke, baik. Di sini sudah ada ya pertanyaan dan kita bisa atur.
nantinya. Nah, kita bisa sekarang masuk ke preview, kita tes terlebih dahulu ya. Misalnya dia sudah masukkan nih, di sini ratingnya, dan juga dia mungkin pilih tidak. Nah, ketika dia next, dia langsung masuk ke thanks all. Jadi nggak ada pertanyaan keduanya tadi ya. Kalau misalnya kita kembali ke preview, di sini, dia pilih ya. Maka ketika dia next, nah dia akan tunjukkan. Nah, sebentar. Nah, kita setting seperti ini. Default flow-nya kalau dia tidak cocok dengan kondisinya. Nah, kita review kembali. Dia pilih tidak ya. Dia dipilih ya, maka dia next. Nah, dia akan masuk ke detail informasi. Jadi, dia bisa langsung tunjukkan atau kita bisa atur logiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam setting. Nah, di setting ini kita bisa atur untuk header-nya. Kita bisa atur juga untuk footer-nya. Mungkin kita mau kasih pesan-pesan atau yang lainnya. Kita bisa atur lagi seperti mungkin bahasanya. Kita bisa atur juga di sini. Nah, untuk header kita masukkan logonya. Saya contoh, kita masukkan logo seperti ini. Nanti ini akan muncul ke dalam temanya dari survei yang kita akan buat. Oke, di tema di sini kita bisa atur temanya ya. Kita bisa customize dari basic-nya. Kita coba customize. Nah, di sini kita bisa customize warnanya. Tema warnanya mau seperti apa, kita buat. Ini bisa kita sesuaikan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Saya buat seperti ini. Lalu saya mau atur untuk tingkat transparansinya. Juga di sini kita bisa atur. Atau kalau kita mau lihat nih, sudutnya ini kita nggak mau lancip nih, terlalu kaku nih Mas Hensel. Kita bisa atur supaya sedikit membulat. Jadi nanti terlihat lebih manis ya. Jadi kita bisa atur seperti ini. Atau mungkin kita mau kasih shadow supaya mungkin dia ada terkesan ada highlightnya seperti itu jika ada shadownya. Nah, untuk latar belakangnya juga kita bisa modifikasi. Nah, kita bisa pilih dari tema yang sudah ada di sini, atau kalau kita mau masukkan image. Nah, kalau di sini contoh saya sudah punya salah satunya. Di sini langsung dia tunjukkan di latar belakangnya ya. Nah, latar belakangnya sudah muncul. Jadi akan jadi background untuk di survei kita. Jadi survei kita terlihat lebih cantik. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada logo kita juga ya. Kalau misalnya di header-nya kita atur, misalnya kita mau tidak tampilkan logo, dia kita bisa hide atau kita bisa munculkan. Kita bisa atur juga dia seberapa besar, mau besar seperti ini atau mau kecil saja. Nah, seperti ini juga bisa kita lakukan. Nah, kita bisa pilih alignment-nya, ini mau di sebelah kiri, atau di center, atau di kanan, ini juga bisa kita lakukan untuk logonya. Oke, kita save and apply di sini. Kita masukkan namanya adalah CS Survey. Nah, template-nya CS Survey, di sini kita sudah masukkan. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ini template-nya tadi yang sudah kita buat. Dan sebentar, ini sedang oke. Ketika sudah, kita masuk ke launch sekarang. Kita bisa publish. Jadi kita bisa publish surveinya. Kita publish, sekarang kita mau publish untuk online access. Atau kalau kita mau bikin QR, di sini bisa kita lihat langsung tersedia QR juga. Jadi kita bisa download dan mungkin kita bisa print dan taruh langsung di cafe kita ya. Nah, tapi di sini kalau kita online, kita copy di sini. Mungkin saya bagikan dengan rekan-rekan semua di kolom chat. Mungkin rekan-rekan mungkin bisa coba juga. Jadi kita bisa lihat nanti surveinya seperti apa. Dan kita akan lihat analitikalnya nantinya. Di sini saya coba juga masukkan ya. Mungkin rekan-rekan coba masukkan. Saya juga di sini akan coba masukkan juga dari sisi saya.
Kita kasih penilaian di sini. Ini kita masukkan untuk rasanya oke, penyajiannya oke, porsinya mungkin agak kurang, waktu penyiapannya juga lumayan oke. Seperti ini. Saya pilih ya. Saya bisa masukkan tanggapan layar di sini. Oke, masukkan nama. Bagaimana rekan-rekan? Sudah ada yang coba? Nanti kita akan lihat bersama ya. Bagaimana hasil survei ini bisa kita lihat nantinya. Seperti ini. Kita submit. Oke, sekarang kita masuk ke surveinya. Kita akan lihat. Sekarang saya sudah punya 2 respon di sini. Ya, sambil mungkin menunggu rekan-rekan yang lainnya, kita bisa lihat ya berapa banyak responnya. Jadi ini di Oktober 24, karena ini survei ini baru dibuat, jadi baru hanya 1. Jadi kita bisa lihat survei itu dari mungkin nanti ketika sudah kita gunakan setiap hari, kita bisa lihat volumenya berapa banyak sih setiap harinya. Nanti kita bisa buat juga. Kita bisa lihat di sini, kita bisa pantau lebih jauh. Nah, kita sekarang akan masuk ke untuk melihat summary-nya dari respon yang sudah masuk di sini. Nah, di sini ada overall CSAT. Apa sih di sini, Mas Hensel maksudnya? Di sini karena kita tadi pilihnya adalah Customer Satisfaction Survey, jadi dia akan tunjukkan nih, kurang lebih secara overall, Customer Satisfaction score-nya itu seperti apa dari tanggapan yang sudah masuk. Jadi, dia akan secara langsung memberikan nilai atau memberikan kita insight lebih jauh seberapa puaskah pelanggan kita. Jadi skornya berapa nih? Dari 0 sampai 100 di sini kita bisa lihat rata-rata ternyata memberikan survei yang cukup baik untuk kita. Seperti itu. Jadi overall ratingnya untuk masing-masing pertanyaan kita bisa lihat juga ya. Di sini dari seberapa Anda akan merekomendasikan, rata-rata memberikan rating 9 dari 10. Lalu dari untuk juga di sini keseluruhan yang diberikan untuk wake up call cafe-nya dari suasana dan lain-lainnya di sini 4,5 dari 5. Dan untuk makanannya 4,25 dari 5. Jadi kita bisa lihat semua atau secara average-nya seperti apa ya penilaian customer kita terhadap performa atau terhadap cafe kita. Nah, kalau kita mau lebih dalam di sini, kita bisa lihat lebih jauh seperti secara keseluruhan berapa rating dari suasana, dari kebersihan, dari keramahan, tadi masing-masing ini berapa. Kita bisa lihat dari poin mana sih yang menjadi titik jual utama dari cafe kita atau mungkin event yang kita buat di sini, kita bisa langsung dapat. Nah, begitu juga dengan makanannya ternyata banyak yang memberikan untuk porsi ini rating yang kecil ya. Mereka mungkin karena porsinya kurang banyak. Jadi kita bisa tahu mana titik poin yang bisa kita maksimalkan lagi untuk membuat pelanggan kita jadi lebih puas dengan pelayanan kita ataupun ingin kembali berkunjung mungkin ke kafe kita. Nah, ketika kita masuk ke individual response juga di sini kita bisa lihat setiap individu responnya seperti apa. Dan di sini Mas Hensel, saya sendiri di sini kasih responnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat responnya seperti apa. Juga kalau kita mau berpindah ke respon yang lainnya, di sini kita bisa lihat juga ya. Nah, ketika dia pilih tidak, tidak ada informasi lebih lanjut lagi. Jadi kita bisa lihat ya, berapa yang dia kasih nilainya dari masing-masing individu juga. Ya kayak tadi saya sampaikan mungkin presiden atau pejabat penting atau artis yang datang ke tempat kita, dia kasih penilaian survei, kita ingin lihat dia secara individu, apa sih penilaian dia tentang kafe kita juga bisa dapatkan. Jadi kurang lebih inilah survei yang bisa kita buat secara sederhana dan juga kita mungkin mau maksimalkan lagi nantinya. Jadi kita bisa mungkin rekan-rekan bisa eksplorasi lebih jauh lagi nantinya ketika sudah menggunakan Zoho Survey ini. Baik, terima kasih rekan Hensel yang tadi sudah menyampaikan demo terkait dengan Zoho Survey.
Dan rekan-rekan semua, Zoho Survey sendiri ini juga bisa terintegrasi dengan aplikasi in-house dari Zoho apabila Anda adalah pengguna existing Zoho. Anda bisa mengintegrasikan Zoho Survey dengan Zoho CRM, Zoho Campaign, Zoho Sales IQ, Zoho Analytics, Zoho Recruit, Zoho Commerce, dan lain sebagainya. Dan apabila Anda juga saat ini menggunakan aplikasi yang lainnya, misalnya seperti Webhooks, Google Sheets, Slack, Mailchimp, Eventbrite, dan lain-lain, Anda juga bisa mengintegrasikannya. Sehingga Anda bisa mendapatkan lebih luas lagi audiens yang ingin Anda dapatkan feedback ataupun tanggapannya. Kami terima kasih atas partisipasi rekan-rekan di webinar hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa.